Shalom, selamat sore buat sobat kita diberkati. Selamat datang kembali di channel kita diberkati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini kembali kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sobat kita diberkati. Setiap orang tentunya mempunyai satu masalah atau satu pergumulan atau satu tantangan di dalam kehidupannya. Tetapi ada satu hal yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi satu masalah, ketika kita menghadapi satu ujian di dalam kehidupan kita, yaitu janganlah gelisah hati kita. Karena itu firman Tuhan pada sore hari ini saya kasih tema, janganlah engkau gelisah. Saudara-saudara, apakah itu gelisah? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gelisah itu tidak tentram, khawatir, tidak tenang, tidak sabar, dan cemas. Jadi ketika orang mengalami kegelisahan dalam kehidupannya, menghadapi satu masalah atau tantangan hidup dalam kehidupannya, dia akan mengalami beberapa hal, yaitu tidak tentram dalam kehidupannya. Karena dia menghadapi satu masalah atau tantangan dalam kehidupannya. Ketika dia tidak siap menghadapi masalah itu, maka hidupnya tidak tentram. Bahkan juga mengalami satu kekhawatiran yang berlebihan dalam kehidupannya ketika dia menghadapi satu masalah atau ujian atau tantangan dalam kehidupannya. Juga dalam kehidupannya pasti tidak tenang, tidak sabar, bahkan selalu dipenuhi dengan kecemasan. Sobat kita diberkati, firman Tuhan sore hari ini mau mengingatkan kepada kita untuk tidak boleh gelisah. Kegelisahan itu Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang. Terkadang masalah itulah yang membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengelola hidup ini, mengelola hati ini untuk supaya kita tidak gelisah. Sobat kita diberkati, penyebab terjadinya kegelisahan itu karena kita menghindari satu masalah atau menghindari satu persoalan hidup atau menghindari ujian dari Tuhan. Hati-hati, karena semakin kita menghindari, maka semakin ujian itu semakin luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itu sobat diberkati, mari kita belajar ketika kita menghadapi satu masalah, janganlah kita menghindari masalah itu, tetapi mari kita berusaha untuk melawan atau berusaha untuk menghancurkan masalah itu dengan bersama Tuhan, atau berusahalah kita menghadapi masalah itu dengan satu cara, dengan satu syarat, itu percaya kepada Tuhan. Sobat kita diberkati, sekali lagi buat kita semua, ketika kita menghadapi satu masalah, satu persoalan atau satu tantangan hidup dalam kehidupan kita, janganlah pernah kita gelisah. Karena ketika kita gelisah, pasti kita akan mengalami yang namanya kekhawatiran atau kecemasan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus lari dalam sebuah persoalan hidup, terus lari dari masalah. Seperti kata lain, lari dari kenyataan. Ya, penyebab terjadinya gelisah ada yang kedua adalah tidak percaya diri. Nah, ini penyebab terjadinya kegelisahan yang kedua ini sering terjadi dalam kehidupan banyak orang. Ketidakpercayaan diri ini mengakibatkan banyak orang akhirnya lari dari masalah, mengakibatkan banyak orang terus mengalami kecemasan atau ketidaktentraman, ketidaktenangan dalam hidupnya. Tidak percaya diri ini, hati-hati. Orang yang tidak percaya diri bisa mengakibatkan hidupnya selalu menjauh dari perkumpulan banyak orang. Kalau dia sudah tidak percaya diri, maka rasa-rasanya hidupnya itu dia tidak mau lagi hidup bergaul dengan orang. Hati-hati saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sobat kita diberkati, jangan sampai sebagai anak Tuhan kita tidak percaya diri. Percaya diri itu perlu. Karena kita orang yang diberkati Tuhan, kita orang yang dipakai Tuhan. Salah satu contoh orang-orang yang tidak percaya diri dalam kehidupannya pasti tidak akan selalu berhasil. Ingat sobat kita diberkati, dimanapun kita melakukan pekerjaan kita, apapun yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita di masa yang datang, tantangan apapun, percayalah
pada diri sendiri. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati dirimu, bahwa engkau akan berhasil. Penyebab ketiga terjadinya kegelisahan adalah merasa tidak berdaya. Banyak sekali orang-orang sekarang ini menganggap dirinya tidak berdaya, menganggap dirinya, saya ini tidak bisa. Maaf, saya tidak bisa melakukan hal ini karena saya tidak tahu. Ini yang membuat orang-orang pasti mengalami kemunduran atau mengalami ketidakberhasilan dalam kehidupannya. Sobat kita diberkati, jika engkau ingin diberkati, percayalah bahwa Yesus memakai engkau luar biasa, percayalah Tuhan memakai engkau luar biasa. Engkau ketika bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata bahwa percayalah kepadaku, janganlah gelisah hatimu. Ya, janganlah kita gelisah. Janganlah menganggap kita ini tidak ada apa-apanya. Ingat, memang kita sebagai manusia tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan perkara yang besar dengan Tuhan. Akibat dari kegelisahan adalah selalu merasa takut dan gentar. Sobat-sobat yang diberkati, mari hindarilah kegelisahan. Jangan sampai kita gelisah. Firman Tuhan hari ini berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu adalah menunjukkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Sobat-sobat kita diberkati, sekali lagi akibat kegelisahan membuat kita merasa takut dan gentar. Di dalam Mazmur 55, firman Tuhan berkata demikian. Dalam Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian, aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Itu diakibatkan karena kegelisahan. Jika kita tidak gelisah, kita tidak akan dirundung takut dan kegentaran. Sehingga ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka percayalah kegelisahan itu tidak akan ada. Setiap orang pasti mengalami kegelisahan. Sobat kita diberkati, percayalah. Ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka kegelisahan itu sirna dalam kehidupan kita. Maka kita bisa mengalahkan kegelisahan, kita bisa mengalahkan masalah. Bahkan ketika kita menghadapi satu ujian, kita percaya sungguh kepada Tuhan, kita bisa melewati ujian itu dan kita naik level. Sobat kita diberkati, percaya sungguh kepada Tuhan. Shalom, kita diberkati.